Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lukman Oktariansyah. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 2, yaitu investasi pada instrumen ekuitas. Pertama itu ada karakteristik investasi pada instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh realitasnya. Yaitu investasi pada instrumen ekuitas mencerminkan kepemilikan atas saham yang diterbitkan oleh entitas lain. Yang ketiga, pihak yang memperoleh kepemilikan saham disebut investor. Yang terakhir, pihak yang menerbitkan saham disebut investor. Karakteristik saham. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat pemegang saham atau RPS. Selanjutnya menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Terakhir, menjalankan hak lainnya berdasarkan undang ini. Pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan jika kepemilikan investor, baik langsung maupun tidak langsung, sebaiknya 20% sampai dengan 50%, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan. Kedua, tidak terdapat pengaruh signifikan jika kepemilikan investor, baik langsung ataupun tidak langsung, kurang dari 20%, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa terdapat pengaruh signifikan. Ini pengaruh signifikan. Yang pertama, keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris atau setara di investor. Kedua, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. Ketiga, adanya transaksi material antara entitas dengan investor, pertukaran personel manajerial atau penyediaan informasi teknis pokok. Metode akuntansi atas investasi. Yang pertama itu metode biaya dan nilai wajar. Nah, metode biaya. Investasi diakui dan diukur sebesar biaya perolehan. Jika terdapat penambahan atau penjualan sebagainya investasi, maka nilai investasi tidak berubah. Yang kedua, metode nilai wajar. Nah, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, selanjutnya diukur pada nilai wajar dan disajikan pada nilai wajar tanggal pelaporan. Yang terakhir, metode ekuitas. Nah, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, selanjutnya diukur dan disajikan sesuai dengan nilai ekuitas entitas asosiasi secara proporsional. Nah, metode nilai wajar. Ini contoh metode nilai wajar dan metode biaya. Yaitu pada tanggal 10 Januari 2015, A memiliki investasi 20% atas saham beredar investor dengan biaya perolehan Rp 300 juta. Setelah dilakukan analisis, ternyata A tidak memiliki pengaruh signifikan atas investor. Nah, selama tahun 2015, investor membagikan dividen pada tanggal 1 April Rp 100 juta dan melaporkan laba bersih sebesar 200 juta. Nah, pada akhir tahun 2015, nilai wajar investor Rp 110 per lembar. Nah, jumlah saham beredar selama tahun 2015 adalah 15 juta per lembar. Contoh untuk metode ekuitas. Pada tanggal 10 Januari 2015, A memiliki investasi 20% atas saham beredar investor dengan biaya perolehan Rp 300 juta. Setelah dilakukan analisis, ternyata A memiliki pengaruh signifikan atas investor. Selama tahun 2015, investor membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 100 juta. Dan melaporkan laba bersih senilai 200 juta dan mengakui surplus revaluasi aset tetap senilai 30 juta. Alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Di PSAK 15 revisi 2014, pada saat perolehan investasi, setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian entitas atas nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi dari investor tercatat. Goodwill. Amortisasi goodwill tidak diperkenalkan. Setiap selisih lebih bagian entitas atas nilai wajar, neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investor terhadap biaya perolehan.
dimasukkan sebagai penghasilan dalam menemukan bagian entitas atas laba rugi entitas. Penghentian pengakuan. Nah, investasi menjadi investasi pada anak perusahaan. Maka investor mencatat investasinya sesuai PSAK 22, revisi 2010 dan PSAK 65. Menjual sebagian investasinya dan sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan bagi investor. Mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar sesuai PSAK 55 revisi 2012. Nah, investor mengakui dalam laba rugi selisih apapun antara nilai wajar, sisa, kepentingan apapun. Nah, dan hasil dari pelepasan sebagian kepentingan pada entitas asosiasi atau kultura bersama. Nah, juga tercatat investasi pada tanggal penggunaan metode entitas diberikan. Nilai tercatat investasi negatif pada metode entitas. Nah, pertama itu jika nilai tercatat investasi menjadi 0 atau negatif, maka investor menghentikan kepentingannya pengakuan kebagian atas rugi lebih lanjut. Setelah kepentingan entitas dikurangkan menjadi 0, nah tambahan kerugian dicadangkan. Artinya itu jika entitas asosiasi melaporkan laba, maka investor mulai mengakui bagiannya atas laba tersebut hanya setelah bagiannya atas laba tersebut sama dengan bagian rugi yang belum diakui atau dicadangkan. Transaksi hulu dan hilir. Pertama itu, jika investor bertindak sebagai pihak penjual dan entitas asosiasi sebagai pembeli, transaksi dulu. Nah, jika investor bertindak sebagai pihak pembeli dan entitas asosiasi sebagai penjual, maka disebut transaksi hilir. Kira sekian bahasan dari saya.